Dulur kepon mangan jagongan warung view aku Cak Supri. Aku neng sini. Ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas paras lan lancar rezekine ning ya. Nah, wis kami berdua dulur saiki ning ngarepe stasiun jenenge Union Station. Stasiun kereta api sing stasiun sing paling lawas nek nggon Amerika. Dan paling gede juga. Paling gede juga. Karena ada stasiun piro kereta yo macam-macam, Cak. Oke, jurusan berbagai kota gede ning Amerika. Terus nek dhuwure yo ono stasiun terminal bis. Ya. Nah, jadi komplit. Nah, dulur, kapankah adus seneng dengan gembira menyambut awal-awal tahun ya? Cerita sing inspiratif, tapi yang jenenge lakon ning urip ning. Muter. Nah, semua ternyata ning California ono berita sing tragedi ning ya, penembakan massal sing korbane wong Asia. Dan pas apa iku? Imlek, malam Imlek. Nah, memang ini korbannya sekarang sekitar 11 orang ya, Cak ya. Terus ada lagi juga setelah itu to ning Pindo. Ono juga di penembakan di Half Moon Bay di California juga. Padahal California itu salah satu daerah atau negara bagian sing peraturan senjatanya itu paling ketat ya, Cak. Sajane paling ketat. Terus dibanding negara-negara liyane ya, negara dengan negara liberal. Dan memang wong Asia konsentrasi terbesar nek orang Amerika nek nggon daerah California nih. Terutama daerah penembakan itu memang mayoritas daerah kuwi, kotane kuwi memang 58% lebih iku penduduk warga Asia nih. Nah, tapi itu sempat membuat khawatir sebagian warga Asia. Apa iki padha ana kaitane karo penembakan sing nang Georgia biyen iku. Soalnya kan memang sing disasar itu perempuan Asia ya. Apakah ini juga ada motif seperti itu? Kebencian terhadap warga Asia. Tapi ternyata kan ketahuan kalau enggak gitu. Cuma ada kekhawatiran lain. Tapi kita pengen tahu juga reaksi mereka itu seperti apa sih, Cak? Kita tak dulu. Setelah perburuan dan pengepungan, Minggu sore waktu setempat, terduga pelaku penembakan massal di Monterey Park, California, ditemukan bunuh diri di dalam mobil van putih yang dikendarai. There was a handgun as I described that was discovered in the van with the suspect. Hu Can Tran, usia 72 tahun, diidentifikasi sebagai pelaku penembakan massal di studio tari Star Ballroom di Monterey Park, California. 10 orang tewas dan 10 lain terluka. After the shooting finished, he left, and then I call my partner, wake up, he don't wake up. After that, I realized he already at the back bleeding. 20 menit setelah penembakan di Monterey Park, pelaku beralih ke studio tari Lai Lai di Alhambra. Borneo Eatery, restoran milik diaspora Indonesia, hanya berjarak 300 meter dari lokasi kedua. Tapi kalau yang lokasi kedua, ya nggak ada, kayak dia cuman lari lah mungkin kayak gitu. Jadi nggak ada polisi, nggak ada apa, jadi biasa aja gitu. Rata-rata usia korban sekitar 60 hingga 70 tahun. Penembakan yang terjadi di kawasan berpenduduk mayoritas Asia dan terjadi pada malam sebelum perayaan Tahun Baru Imlek sempat memunculkan kekhawatiran bahwa kejahatan ini bermotif kebencian. Warga keturunan Asia di penjuru AS pun sempat khawatir seperti saat penembakan di Atlanta, Georgia pada Maret 2021 lalu yang menyasar pekerja panti pijat yang berketurunan Korea. Motif pelaku masih dipertanyakan. He didn't seem like he was here for any money. He wasn't here to rob us. When he was looking around the room, it seemed like he was looking for targets, people to harm. Karena terduga pelaku juga keturunan Asia, warga jadi tak terlalu khawatir. Kalau misalnya bukan orang Asia, orang takut. Bilangnya apa? Hate crime ya gitu ya. Ya ini kelihatannya tuh kayak ada sesuatu lah gitu. Jadi ya orang nggak berapa takut lah gitu. Jadi nggak khawatir gimana gitu. Peter yang sudah berkecimpung dalam bisnis restoran selama 13 tahun, melihat warga pun kembali beraktivitas seperti biasa. Terus kalau ada orang bilang, wah iya nih gara-gara semalam, misalnya gitu, oh gara-gara semalam penembakan restoran hari ini sepi. Ya hari ini kan cincin hari pertama gitu loh, orang nggak mungkin ya masih ya pergi sama keluarga, makan enak, ya setahun sekali. Jadi kadang-kadang ya orang ngomong gitu menurut saya enggak lah. Selain pistol, pelaku juga memiliki senjata api semi-otomatis yang bisa memuntahkan peluru secara terus-menerus. Senjata ini termasuk senjata ilegal di California yang punya aturan ketat soal kepemilikan senjata. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Sumber utamanya yo sakliyane menungsone ngene ya. Yo karena akeh bedil senjata api sing beredar iku. Tapi yo ora iso, piye? Arep ngelarang warga enggak duwe senjata api itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar Amerika. Amandemen kedua. Dijamin bahwa setiap
penafsirannya lo ya. Heeh. Bahwa warga negara itu oleh negara kudu jamin Kebebasan memiliki senjata api Wih. untuk mempertahankan diri sendiri. Dan Amerika itu negara maju sing pembunuhan atau Tingkat kasus kematian akibat karena penembakan itu paling tinggi saat dunia dulur negara Ya. berkembang lo ya, karena emang senjata api ini ya akeh. Jadi ya seakeh PR lah Wah, Amerika wis, itu. heeh. Nah, dulu habis ini kita mau tahu cerita-cerita soal warga Asia di Amerika, tapi sakwise sing Siji iki. Nah, dulur masih di warung VOE dan Iya. kita masih jalan-jalan di daerah Union Station. Nek ngarepe sisi lain dulur nek mburike ana sing jenenge tempat umum nih ya. Ana tenda sing nglayani tes Covid. Oh, sik ono. Wis ono, maksudnya emang sakjane kan sing jenenge Covid saiki kayak dianggap pandemi kayak flu dan sebagainya wis mudhun Melandai, penularanane. Terus lek kena ya gejalane enggak begitu parah. Jadi tapi tetep enek pemerintah berusaha supaya enggak nyebar. Isih ono sing jenenge Tes Covid. tes Covid ya. Nah, ning ngomong warga ASEAN ning. Warga ASEAN Amerika ku sakjane secara umum ya. Kuwi ono kesan bahwa warga Amerika itu role model. Jadi termasuk Sing paling genah. paling genah dianggap Uripe. bekerja keras, nggak neko-neko, nggak protesan. Terus banyak sing sekolah yo pinter, berbagai manutan, berbagai universitas terkenal di Amerika akeh sing diisi karo mahasiswa saka Asia. Asia kayak Harvard, Berkeley University negeri terbaik nek kono yo. Heeh. Itu semuanya banyak orang Asia dan anak bayangan kalau misalnya orang Asia itu pasti sukses. Sukses lan pinter. Uripe, heeh. Padahal kenyataannya nggak ngono gitu lur. Jadi ku generalisasi gebiauya. Heeh. Mergo sebenarnya juga akeh wong Asia ning. Terutama ya mungkin nah Asia ngomong kan biasanya kan Cina, Korea, India, terus Jepang ya. Ya. Nah sementara banyak yang dari di luar negara-negara tersebut itu yang berjuang. Iya. Hidupnya itu penuh perjuangan dan kesengsaraan juga. Ya biasanya jane wong-wong iku lek sing soro-soro iku gak dipamerno. Gak dipamerno. Sing apik-apik iku dipamerno. Ngono lho. Nah, ini tuh ada seorang diaspora Indonesia, yang mencoba untuk membalikkan mitos itu, Cak. Stereotip bahwa, ya. Stereotip. Bahwa nggak semua orang Asia itu pasti koyo sangar ngono lho. Ya hidup itu ya harus diperjuangkan. Diperjuangkan. Tahan dulu. And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have 2 cars, but it's all on mortgages and loans, right? Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Eve's Wish. Film berlatar belakang keluarga India Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. When he said let's make it to relate more to Asian American, that is number 3, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as 1 or 2 label, right? I mean during pandemic in the US. There's not much story as Asian American as human. A lot of people think that, Asian American is rich or they just bring virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since, she's Indonesian and I'm Indonesian. For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television, but it didn't get there just by Asian Americans. We all have to help. We all have to see how important it is. We all have to support it. Sehingga walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Patty Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Eve's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film. And I truly believe, with all our tenacities, we are going to be
a powerful source to push the story globally. We're not going to, I'm sure we're not going to gain anything financially. Our ultimate goal is to put a spotlight on Asian Americans. Oh, it's okay, Mama. Dari Washington DC, VOA. Nah, memang perjuangan ya Cak ya kalau hidup di Amerika itu, dan memang komunitas atau masyarakat yang kapitalistik itu membuat orang itu ya tetap harus berjuang, Mas ya apa-apa ya tetap harus dikerjakan. Benar, kalau nggak berjuang kamu nggak akan dapat hasil. Jadi keluarga memang di budaya timur itu keluarga bisa diandalkan sebagai pendukung sepenuhnya ya Ning. Nek kene memang kadang-kadang nggak, karena kapitalisme itu bener-bener lebih individualistis. Meskipun juga bukan berarti total ya, tapi secara umum memang begitu, penekanannya kepada individu ya, tanggung jawab individu. Habis ini kita punya cerita soal diaspora Indonesia juga ya Cak ya, yang berjuang ya hidupnya. Wah, tonton sama si Ciki. Ada butuh ngilak nih. Apa? Angin iki lho. Duduk kurang keramas, Mbak. Wes iki mau lha adem-adem yo aduse rasa bendino, keramasnya seminggu sepisan. Aduse telung dino sepisan. Biasanya wong Amerika sih ngono ndak salah dulur. Dadi memang pas musim adem, musim panas adane wong Amerika juga malas adus ya. Mambu keringetnya gak karu-karuan diwehi semproti parfum wis beres karo lotion. Heeh, dadi memang musim adem ini gitu dulur, memang kadang-kadang adus sih ya ngono kuwi lah, jarang-jarang. Sing penting tetap bekerja. Lah kuwi. Ngomong soal tetap bekerja. Ini ada seorang diaspora Indonesia yang tetap bekerja. Tetap bekerja. Nah iki kebetulan saka Tulungagung nih asli Jawa Timur. Dadi chef koki hibachi sing masakan Jepang sing wajane gede iku lho Ning. Nek nggon kutha cilik nek nggon Buckley, West Virginia. Jeneng asline dia enggak gelem nyebut jenenge Sumanto, tapi nek kono terkenale kuwi Ricky Bobby. Dia nyebutnya bukan Ricky Bobby tapi Ricky Bobby. Jadi itu ya. Nah, dia mengambil nama tokoh film dalam terkenal Talagida Night yang terkenal iku Ning. Nah, di situ terus terkenal iku Ning. Wong nek nggon kutha cilik kuwi kabeh meh ngerti golek dhek. Masa baji sing dhek iki enggak mau tampil masak, tapi yang menghibur, lucon, terus godanin barang, terus dhek duwe YouTube barang nek nggon sing khusus nggih penggemar nek Indonesia wis ratusan ewu. Dek update tentang kehidupan dek dadi chef, dadi koki. Terus bagaimana berinteraksi ambek wong Amerika, perjuangannya nih saka ngesor 17 tahun, tau ngumbah-ngumbah dadi piring sampai sikile lek mulih jereke teok kabeh ra iso mlaku mergo 13 jam ngumbah piring bayang ngono. Tapi saiki wis berhasil. Ya, penasaran ceritanya dulur? Tonton ae. Bermain api, melucu, bercanda, atau bernyanyi sambil memetik ukulele. Bukan itu saja, ia juga menjahili pelanggannya. Dan Chef Ricky Bobby melakukan semua atraksi itu sambil memasak nasi goreng atau steak. Customer di grill itu, makanan itu 50%. Masakan itu kadang agak gosong, kadang agak kasinan, they don't care. Udah terlupakan dengan wow, udah lupa Pak mereka. Ini bener loh. Para pelanggan pun mengakui itu. He's absolutely hilarious. He cracks us up. It's dinner and a show. It's an absolute great time. We always love coming up here and see. This isn't the first time we've seen Ricky. We've seen him probably 5 or 6 times. Sementara manajernya menganggap Ricky Bobby He's super crazy, super wild, and it's never a dull moment around him. Ricky Bobby bukanlah nama asli lelaki asal Tulungagung, Jawa Timur yang datang ke Amerika tahun 2003 ini. Ia mengadopsi nama Ricky Bobby, tokoh utama dalam film komedi terkenal Talladega Night. Nama Ricky Bobby, koki hibachi Fujiyama Japanese Steakhouse di kota Buckley, West Virginia menjadi dikenal banyak orang. Namun, media sosial yang membawa ketenarannya merambah keluar kota yang berpenduduk 17.000 orang ini. TikTok saya itu 1 tahun yang lalu sudah sentuh 1,4 juta follower. Dan itu 80% itu orang Amerika dan Kanada. Tahun 2021, sarjana teknik mesin ini menjadi YouTuber untuk pengikutnya di Indonesia dengan nama Chef Danco. Saya pengen mengenalkan ke mereka kerjaan hibachi itu seperti ini. Terus bahkan di video-video YouTube saya itu saya ceritakan saya bikin duit berapa.
Jadi semua yang tentang Amerika. Dan ternyata itu dapat sambutan yang luar biasa. Kerja sebagai koki sudah ia jalani 17 tahun dengan gaji sekitar $7.000 per bulan. Ia juga sudah menjadi investor di restoran tempat kerjanya. Belum lagi tambahan penghasilan dari monetisasi media sosialnya. Ketenaran juga sudah ia peroleh. Ya harus merambah dari bawah. Pak D itu nyuci piring itu 6 bulan. Mohon maaf, don't take it wrong ya, saya bilang jangan salah paham. Keluarga-keluarga imigran, please camkan ini, saya bilang. Lu pikir orang di Amerika itu kerjanya enak, saya bilang. Ada di video saya, Pak. Dan tegas saya bilang, we need to work 10 hours to 13 hours a day. Makanya tak bilang ke keluarganya imigran yang di Indonesia, please, saya bilang gitu. Hati-hati gunakan uang, jangan sembrono. Karena yang di sini berjuang itu udah jauh keluarga. Tenaga kita diperas, waktu kita diperas, bahkan otak kita itu udah di mindset. Kita tuh memang harus melakukan keseharian itu kayak di penjara itu. Otak kita udah di setup gitu, Pak. Sama tahu kalau sekarang itu saya misalnya libur 5 hari aja udah pengen kerja malah. Regi Babi tidak bermaksud mengeluh, tapi hanya ingin menandaskan bahwa untuk menggayuh mimpi Amerika perlu pengorbanan dan perjuangan keras. Dari Buckley, West Virginia, Supriyono Alam Burhanan melaporkan. Oke deh. Sangat ya, Cak. Sangat, terus jenenge nek ngono jenenge rada mungkin bahasa nek wong Surabaya biasa jenenge nek YouTube mang, tapi dia juga memang tak kon akhir rada memang dia seneng lah. Mengerti bagaimana apa yang sing dikarepne penggemare. Jadi ya makanya nek media sosial dia terkenal. Populer. Nah, dari habis gini kita belajar bahasa Inggris sama tak jagat neko-neko tapi sak sing CJG. Nah, dulur, isih nek nggon Union Station. Nah, iki nek nggon teras Jowo dulur. Banyak wong sing nunggu-nunggu jemputan di sana. Terus nek jero tentunya lebih rame, ono berbagai fasilitas yang yang nggih blonjo, ya ono restoran ya ono. Toko sing tutup iki. Lah emang iki selama pandemi ning, jarine kayak dadi bangunan demit. Yo. Akeh mergo yo bangunan lawas. Penumpangnya berkurang drastis. Iya, toko-tokonya jadi tutup. Akeh sing tutup. Saiki mulai terus ono berbagai LSM sing mencoba untuk menghidupkan lagi, membantu usaha kecil supaya gelem dodolan nek kene ning. Iya, berat ya perjuangannya orang-orang ya. Tapi ya itu hidup ya harus diperjuangkan. Diperjuangkan terus menerus. Wes, diperjuangkan terus menerus itu apa? Bahasa Inggrisnya? Apa ya? Keep going. Wes. Wes, pokoknya wes. Dulur belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. Willy-nilly is definitely fun to say, but what does it mean? Let's listen. Hey, I'm going to Brazil for a conference next week. You should come along. Jonathan, I can't do something like that willy-nilly. Sure you can. The last time I traveled without planning, I ended up sleeping in a movie theater for 3 nights. Not fun. Willy-nilly comes from the writings of William Shakespeare. It is a shortened version of will-he-nil-he. Back then, nil meant the opposite of will. These days, willy-nilly describes something we do quickly and carelessly, without much thought or planning. And that's English in a Minute. Saiki dulur. Gilirane jagat neko-neko. Sampean gak pengen repot lek pengen buang air besar. Wis tuku wae toilet pinter kaya sing dipamerno nang pameran teknologi CIS nang Las Vegas kapan kae. Toilet Numi sing regane 152 yuta rupiah iki iso buka tutup otomatis. Saliyane kuwi dilengkapi ambek asisten elektronik sing iso main musik lan maca berita. Nggon lungguhan iso digawe anget lan nyiram otomatis. Gawat lur, iso keturun iki. Isih inovasi teknologi nang pameran CIS, saliyane toilet pinter dipamerno uga perahu terbang elektrik. Cuma ya kuwi lur, regane 6 miliar rupiah. Inovasi liyane alat nggo mbantu wong nganggo lipstik utawa benges.
Alat iki jarene nggo mbantu wong sing pengen bengesan tapi tangane wis ora iso obah mergo kena penyakit utawa wis tuwek. Dijamin ora njlebret kabeh nang lambe iki lur. Saben awal tahun para pengikut ajaran Shinto nang Jepang duwe acara nyemplung banyu es nggo nyucekne diri lan ndonga supaya sehat. Tahun iki pesertane ana wong wedok 7 lan 33 wong lanang sing melak ritual nang kuil nang kutha Tokyo iki. Wong-wong iki nyemplung 4 menit nang banyu es sing ademe 9 derajat Celcius. Ana peserta sing kademen tapi sebagian ngaku ora krasa adem tapi krasa gringgingen nang sikil. Lho kungkume lungguh ambek sila ta? Kok gringgingen? Megah ya, Cak, dulur megah. Apa? Grandeur. Grandeur. Oh, sampean baru belajar bahasa Inggris Bahasa satu langsung menit. ngono. Langsung grandeur. Terus wonge sithik dadi rada kok sepi ngono ya. Dhisik kene kan restoran ning terus saiki rada disingkire kon dodolan nek kono tapi sing karo kopine ya. Nah, memang Union Station itu seperti tadi yang Kak Su bilang, salah satu stasiun paling tua dan juga paling sibuk di Amerika ya. Paling sibuk. Iki semulai denyutnya sudah terasa dan iki kan gede hall iki lobby niki ning. Kadang-kadang memang dene acara-acara nek kene ning. Disewake timbangane nganggur ya toh. Biasanya juga ada, terus juga disewakan buat orang-orang yang ingin bikin acara yo. Kayak gedung kayak ngene sak gede kayak ngene mosok gak disewakno. Lah ya mana-man. Lah mana-man rugi. Nah, Dulur, memang ngobrol-ngobrol tentang kiprah warga Asia, ada kesedihan mau awal-awalnya ning ya. Ono tragedi penembakan massal, pelakunya ya ternyata wong Asia juga ya. Jadi memang sangat menyedihkan. Tapi di sisi lain juga anak stereotip wong Asia itu contoh role model. Mungkin itu jadi mereka tuh tertekan, Cak. Karena mungkin ya. Ono tuntutan-tuntutan sing kayak misalnya sampean gak ngene, sampean gak ngono iku stres, depresi. Iya, terus jadi anger kan, kemarahan. Kemarahan karena mungkin nggak sesuai dengan harapan masyarakat atau harapan publik Amerika. Ya, atau misalnya marah sama pegawai atau pegawai yang marah dan segala macam itu kan bikin orang jadi emosional. Bener, kadang-kadang lek wong menang terus ya nih diempet, itu meledak bahaya nih. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menangani sampean, nek misalnya sampean duwe pertanyaan, saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau dengan Facebook kata kuncinya warung VOA. Teko Union Station Washington DC, aku Cak Supri. Aku ning sini ning mburi kamera ono Cak Rifan. Nyuwun pamit dulur.